Dalam sepekan, dua calon gubernur Jakarta memberikan janji kampanye untuk klub sepak bola Persija hingga bertemu pendukungnya, Jackmania. Lalu apakah kampanye ini bisa memberikan efek kemenangan bagi keduanya? Dan apakah pendekatan kepada supporter bola di Jakarta kerap dilakukan dalam pilkada sebelumnya atau baru dalam pilkada kali ini? Kami akan bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Lalu juga bergabung bersama kami juru bicara tim pemenangan Pramono Rano Ciko Hakim dan juru bicara pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono Billy Mambrasar. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Mas Agung, begini, seberapa signifikan ceruk suara dari Jackmania ini untuk Pilkada Jakarta tahun ini? Ya, secara kuantitatif ya Mas, kalau berdasarkan survei LSI ya, yang kemarin disampaikan 10-17 Oktober, itu datanya ada sekitar 2 juta atau 23,2% ya yang tercatat sebagai anggota The Jack kalau di survei itu. 40%-nya itu ke Mas Pram, 50,5%, kemudian ke RK 33,2%, kemudian ke Pak Dharma Pongrekun 5,5%. Artinya apa? Sementara yang unggul Mas Pram, Bang Ciko, disusul Mas Billy, ketiga Bang Dharma. Jadi kalau dikonversikan 23,2% itu setara dengan kalau DPT Jakarta 8 jutaan berarti 2 juta Mas Tifal. Oke. Jumlah sangat besar. Nah, saya coba cross check ke akun sosial medianya Persija dan Jackmania. Kalau saya akumulasi total akun sosmednya Persija itu total pengikutnya ada 11,68 juta. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Ya, 11,68 juta. Jadi ini ada yang tumpang tindih ya. Pengennya ada 1-2 akun. Tapi kebayang gitu. Yang kedua, The Jack-nya di semua akun YouTube, TikTok, IG, Facebook itu sekitar 1 juta ikut. Jadi kalau saya kombinasikan, ya intinya anggota The Jack itu jutaan. Oke. Jadi signifikan menurut Anda ya? Sangat signifikan, sangat menentukan, apalagi kalau pilkadanya kompetitif seperti Jakarta. Oke, tapi kalau pendekatannya seperti yang kita dengar tadi dari Mas Pramono menjanjikan bahwa VIJ akan jadi base camp-nya Persija, kemudian dari Ridwan Kamil menjanjikan JIS akan jadi base camp-nya Persija. Ini cukup nyantol tidak? Iya, itu cukup nyantol karena itu kebutuhan teman-teman The Jack dan teman-teman Persija kan. Mereka butuh home base, mereka butuh base camp untuk supporternya. Dan saya kira hal-hal yang lain bisa mengikuti kalau itu terwujud dulu, Mas Tifal. Jadi jangan ngomong terlalu banyak, terlalu jauh. Kalau hal-hal yang mendasar yang menjadi kebutuhan The Jack itu nggak mereka jawab, yang menjadi kebutuhan Persija nggak mereka tuntaskan. Nah, apa yang berhasil dilakukan Anies ya, yang paling monumental yang membuat dia mendapat tempat di hati masyarakat, The Jack itu adalah berhasil membangun stadion megah, JIS namanya. Nah, kalau mau ngambil shortcut paling gampang, Bang Ciko, Bang Billy, ambil Aniesnya. Oke. Oke, kalau gitu saya tahan dulu di sana. Saya tahan dulu di situ. Saya kasih kesempatan sesuai dengan nomor urut. Bang Billy, kenapa kemudian memilih JIS? Apa alasannya? Ya tadi disampaikan bahwa dan dari wawancara-wawancara sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa semangat yang dibangun oleh Bang Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan kalau Tuhan berkenan dia akan menjadi gubernur DKI Jakarta adalah meneruskan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya termasuk yang telah dilakukan oleh Pak Anies. Kenapa JIS ini menjadi monumental, menjadi fenomenal, menjadi sesuatu yang menjadi perhatian Bang Ridwan Kamil untuk dibangun dan diperbagus untuk menjadi sebuah tempat dan venue yang nyaman buat JIS bermarkas, buat JIS beraktivitas. Karena ini merupakan legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies. Yang perlu kita catat bahwa Bang Ridwan Kamil ini memiliki visi untuk membangun kenyamanan ya. Dari JIS itu, ya pertama itu transportasi. Saat ini pembangunan LRT Jakarta itu kan sedang dikerjakan. Dan jalur LRT ini nantinya akan membentang dari Velodrome, Rawamangun hingga Gangsan 2. Nah, LRT Jakarta ini akan terintegrasi dengan Transjakarta dan Microtrans. Nah, sehingga pengunjung-pengunjung itu dapat berangkat ke JIS, bahkan juga bukan hanya Jackmania, tetapi mereka yang punya sentimen positif, pendukung Jackmania itu dapat berangkat ke JIS menggunakan LRT Jakarta dari Rawamangun dan sambung-nyambung dan Transjakarta 12P rute LRT Gangsan 2 Jakarta International Stadium JIS. Kenapa kemudian memilih JIS begitu Bang? Kenapa nggak VIJ saja seperti pasangan Pramono Rano? Karena kan cikal bakal Persija datangnya dari sana. Karena seperti disampaikan bahwa legacy yang ingin dibangun adalah legacy
dari legacy yang ingin ditonjolkan adalah legacy dari yang telah ditinggalkan oleh Pak Anies Baswedan. Komitmen Ridwan Kamil adalah melanjutkan dan memperbesar dampak dari hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yakni Pak Anies Baswedan juga termasuk salah satunya gitu. Oke. Dan kita lihat bahwa saya ingin kasih catatan bahwa dari beberapa survei terakhir menyatakan pemilih Pak Anies Baswedan yang puas terhadap kinerja Pak Anies Baswedan, mayoritas itu punya sentimen positif untuk memilih Bang Ridwan Kamil. Oke. Jadi kita lihat ada satu nada di sini ya yang ingin dibangun gitu. Bang Ciko, itu alasannya ada melanjutkan legasinya Anies. Kalau dari Bang Ciko untuk Pak Pramono, kenapa memilih akhirnya VIJ, kenapa nggak JIS aja? Kalau terkait melanjutkan legasi dari para pemimpin Jakarta terdahulu kan itu sejak awal sekali, bahkan yang pertama kali dari semua paslon yang menyampaikan adalah Mas Pramono Anung dan Bang Dul. Kita tahu ketika mengunjungi para mantan gubernur, dan mungkin dalam waktu dekat seperti tadi kita sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Agung bahwa memang akan ada pertemuan lah antara Mas Pram dengan Pak Anies dalam waktu dekat. Dan sampai hari ini pun 70% dari tim inti yang betul-betul bergerak untuk Pak Anies selama ini dalam berkampanye di Pilpres maupun sebelumnya juga ada dalam tim. Tapi that besides the point ya. Pada prinsipnya gini, kalau kita bicara Persija, kita harus bicara hati dulu. Di mana hati kita? Kalau kita mau membangun sesuatu, kalau kita mau punya keberpihakan pada sesuatu, hati kita harus ada di situ. Dan sepak bola ini nggak bisa tiba-tiba satu hari kita berubah menjadi fans sepak bola, klub sepak bola yang lain dalam waktu semalam gitu misalnya. Ini kan kita tahu semua, apalagi usia yang udah 50-an seperti saya, seperti Kang Emil gitu, ya rasanya sulit gitu kalau kemarin cinta mati sama satu klub bola lalu kemudian besok bisa berubah ke satu klub bola yang lain. Artinya apa? Kalau dengan berangkatnya dari kecintaan, berangkatnya dari betul-betul fans sejati, tentunya pemikirannya akan lebih komprehensif dan tidak terkait dengan hanya gimmick atau hal-hal yang terlihat bombastis dan bagus, tapi juga memikirkan jangka panjang. Kenapa VIJ? Kenapa di Petojo? Karena apa? Karena kan menjadi base camp itu bukan hanya tempat bertanding, menjadi base camp itu adalah tempat berlatih, dan berlatih itu setiap hari. Kita tahu JIS juga akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Jangan sampai nanti Persijanya yang harus ngalah. Tapi pada prinsipnya tentu akan ada pertandingan-pertandingan Persija yang digelar di JIS. Dan dirasa lebih efektif untuk VIJ jadi markasnya Persija menurut Anda ya Bang? Karena tadi kan yang disampaikan oleh Mas Pram adalah untuk tempat base camp, dan base camp itu terkait dengan latihan. Kalau pertandingan sebagai tuan rumah, JIS juga akan dipergunakan tentunya. Tapi kalau kita bicara base camp itu tadi harus ada latihan setiap hari di situ. Apakah betul JIS selalu available untuk itu, kan kita sanksi. Karena memang akan ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di situ. Tapi tadi karena memang JIS juga akan dipakai sebagai tempat Persija untuk bertanding ketika menjadi tuan rumah selain juga Tojo ya. Akses transportasinya akan diperbaiki, ya kan? Tapi sekarang kalau kita bicara soal bola kan, you have to go beyond that. Persija ini bukan sekedar Jakmania yang 2 juta tadi Mas Agung katakan. Orang Jakarta itu ya cinta Persija, dia tidak harus bergabung dalam Jakmania. Usianya udah sampai 70, hampir 80 tahun pun dia penonton Persija. Kalau di TV dia tonton. Jadi yang juga menarik di sini adalah bagaimana pertemuan antara para calon dengan Jackmania. Nah, Bang Billy, adakah rencana kemudian dalam waktu dekat ini Kang Ridwan Kamil akan bertemu dengan Jackmania? Bang Billy? Di mute. Masih di mute tuh, boleh dibuka dulu audionya. Ya, sedang disusun strateginya dan sedang disusun rencananya agar terjadi bukan hanya pertemuan simbolik, bukan hanya gesture, bukan hanya optik dan kosmetik, tetapi betul-betul diskusi yang genuine dari hati ke hati. Bahkan sebenarnya di belakang layar pun dukungan secara emosional dari Bang Ridwan Kamil terhadap Persija itu sudah ada dan sudah terbangun gitu. Jadi jangan ada tuduhan bahwa seolah-olah ini beliau lakukan sebagai gimmick hanya dalam semalam. Usianya tadi kata Bang Ciko 50 tahun nggak mungkin hatinya tuh berubah gitu. Itu tidak benar ya. Saya pengen kasih tahu nih ya Bang, pada saat Persija melawan Madura United pada 6 November itu Bang Ridwan Kamil bikin nonton di rumahnya ya, dan beliau juga menggunakan jersey macan Kemayoran Persija Jakarta, dan skornya waktu itu Persija melawan Madura United itu 4-1 sampai Bang Ridwan Kamil juga mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan mendukung
Persija bukan hanya bertanding di luar, tapi juga ketika dia harus menjadi host, ketika harus menjadi menjadi yang menerima tandang dari orang, dan tentunya makanya kenyamanan itu penting ya. JIS itu penting sebagai markas tempat tinggal Persija, sebagai tempat mereka berlatih, sebagai rumah mereka. Itu harus nyaman dibuat gitu. Oke, kalau Bang Ciko ngelihatnya apakah akan ada pertemuan lanjutan nih untuk bisa bikin bonding yang lebih kuat lagi dengan Jackmania ini? Ini di beberapa acara yang digelar untuk Mas Pram, bahkan yang tidak ada hubungannya dengan bola, teman-teman dari petinggi-petinggi Jackmania, saya nggak harus sebutlah, tinggal di Google aja, itu mereka juga hadir dan memberikan dukungan. Sebagai pribadi, karena satu hal yang harus kita juga jaga, kita nggak bisa menyeret-nyeret Jackmania sebagai organisasi untuk mendukung salah satu paslon. Ini tidak tepat. Dan Mas Pram juga tidak mau ini terjadi, karena ini nanti akan memecah belah kelompok pendukung Persija itu sendiri kan, karena pasti kan pasti kita nggak bisa memungkiri akan ada yang punya pilihan yang berbeda. Jadi betul-betul kita hanya murni memikirkan bagaimana Persija dan bagaimana fansnya yang bergabung di Jackmania atau bukan. Ini juga salah satunya bukan hanya memikirkan mereka, tetapi bagaimana harmonisasi mereka dengan warga masyarakat biasa. Karena apa? Selama ini kan kita tahu ada semacam ketakutan dalam tanda kutip. Kalau Persija main, orang nggak mau keluar rumah dan lain-lain. Tapi tadi saya setuju kok sama Billy terkait perbaikan alat transportasi untuk bisa mengakses sehingga tidak harus menggunakan kendaraan pribadi atau motor atau berdesak-desakan di atas truk atau di atas bis dan lain-lain. Nah ini yang ke depan juga harus dipikirkan sangat matang, sehingga harmonisasi antara Persija, fansnya, dan masyarakat umum, bagaimana ketika Persija itu main, bahkan bisa 3 hari menjadi festival Jakarta, sehingga semua bisa terlibat dan bisa bergembira bersama. Singkat saja Mas Agung, kalau pendekatan ini bisa efektif nggak mendekati masa pemilihan? Oh, sangat efektif Mas, karena tadi ceruk masanya sangat besar ya, ceruk pemilihnya. Jadi saya melihat apapun yang bisa digarap oleh masing-masing paslon, apakah soal base camp-nya, soal JIS-nya, ya dikonkretkan saja, dibuat simulasinya. Kang RK saya lihat sudah mengaktifasi sosmednya ketika ngomong soal hunian vertikal, ketika ngomong soal bagaimana mengelola Jakarta ke depan seperti itu. Jadi saya kira paslon itu bisa meniru. Kira-kira kalau mereka mendukung Persija, itu simulasi bentuknya seperti apa, kebijakannya, program-programnya secara real, konkret, bahkan buat anggota-anggotanya gimana. Seperti itu. Saya kira itu lebih nyata. Tersisa 19 hari lagi menuju pemilihan 27 November 2024. Mas Agung, Bang Ciko, Bang Billy, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami.